tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Baik, para kanji Tanjung Enim Radio, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Ngobras Tanjung Enim Radio di kesempatan hari Selasa 4 Oktober 2022. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam, Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata. Para kanci, bintang tamu kita pada sore hari ini yaitu Ibu Desi Miarti Amkep. Beliau adalah pejabat program kecacingan atau filariasis atau yang sering kita dengar dengan sebutan kaki gajah. Untuk hari ini di suasana kali ini kita jumpa di Facebook Tanjung Enim Radio untuk Anda yang ingin menyaksikan secara live. Kemudian juga di www.tanjungenimradio.id untuk Anda yang ingin mendengarkan ya, link kami di 24 jam. Para kanca, tema kita pada sore hari ini tentang filariasis atau kaki gajah atau kecacingan ya. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Desi Miarti bahwa penyakit ini berasal dari nyamuk yang terinfeksi oleh penyakit-penyakit lain sehingga menggigit manusia juga hewan dan terjadilah itu penyakit yang disebut dengan filariasis. Ibu Desi Miarti, komplikasi filariasis itu seperti apa ini Bu? Bisa dijelaskan? Komplikasi filariasis itu seiring waktu kerusakannya pada sistem limfa dapat mempersulit tubuh untuk melawan infeksi. Misalkannya infeksi bakteri yang sering terjadi itu. Iya. Oh seperti itu ya. Jadi berapa lama komplikasi itu terjadi Bu? Dari mulai dinyatakan kena sampai dinyatakan wah ini sudah komplikasi nih. Apakah hitungan hari atau bulan? Itu kita periksa dulu ke dokter Pak. Periksa ke dokter ya? Konsultasi ke dokter dulu. Oke. Para kanca, untuk Anda yang ingin memberikan like di Facebook kami silakan. Nah sekarang tentang pengobatannya nih Bu, seperti apa nih pengobatan filariasis? Pengobatan filariasis itu dapat dijalani oleh pasien filariasis untuk yang bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Seperti itu ya. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, misalkan setiap tahun tadi kan setahun 2 kali. 2 kali ya, per 6 bulan ya. Minum albendazol atau dietikarbamazin. Atau seperti obat cacing yang seperti di apotek-apotek tuh. Oh iya, itu bisa untuk mencegah salah satunya ya. Dan ingat penyakit ini kan kalau dulu disebut penyakit keturunan, penyakit jelmaan, kemudian ada yang beranggapan ini, wah ini santai dan sebagainya. Ternyata penyakit ini oleh virus yang disebabkan oleh nyamuk ya. Nah pencegahannya seperti apa Bu? Pencegahan kaki gajah ini? Pencegahannya kita mengenakan baju dan celana panjang seperti itu, membersihkan tempat tidur sebelum tidur, memasang obat nyamuk atau memakai kelambu, membersihkan genangan air seperti bekas air hujan kita buang, jangan ada genangan air di sekitar lingkungan kita. Ya, jadi artinya nih pencegahannya tuh mirip-mirip dengan kita 3M dan 5M seperti itu ya. Oh ya. Kemudian kita ulangi lagi Bu ke belakang, mungkin para kanci yang baru bergabung belum jelas nih. Tanda-tanda awalnya seperti apa Bu? Tanda-tanda awal filariasis itu? Misalkan demam tinggi dianya,
demam berulang, misalnya 1 atau 2 kali, misalkan dalam 7 hari itu 2 kali. 2 kali demam ya. Terus apa lagi nih Bu? Ada benjolan atau nyeri pada lipatan paha atau ketiak. Jadi setiap lipatan ya, tiap lipatan paha atau ketiak. Teraba urat seperti tali merah dan sakit mulai dari pangkal paha atau ketiak. Misalkan kalau kita berjalan jauh, pakai sepatu atau sandal tinggi kan terasa sakit, tapi kan belum tentu itu gejala dari filariasis ya. Tapi ya. diantaranya itulah gejalanya ya, seperti itu. Nah jadi para kancil untuk Anda yang demam berulang 1-2 kali selama 3-5 hari, kemudian demamnya dapat sembuh sendiri, kemudian timbul benjolan, nyeri pada lipatan paha atau ketiak, terus terasa urat seperti tali merah, dan sakit mulai dari pangkal paha atau ketiak ya. Kemudian pada proses kronis, ini kalau sudah kronis terjadi pembesaran kaki, tangan, kelamin dan juga kantung cakar. Nah, untuk antisipasi inilah kalau Anda ada gejala-gejala atau tanda-tanda seperti ini, segeralah dibawa ke tim medis, apakah melalui dokter atau puskesmas ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu di Tanjung ini kan pernah diadakan Bu ya semacam sosialisasi ya penyakit filariasi ini. Nah setelah diadakan ini respon dari masyarakat seperti apa Bu? Mereka lebih tahu? Mau menerima. Mau ya? Di anak-anak juga mau minum obat cacing. Iya. Jadi artinya mereka sadar ya untuk melakukan terapi agar lebih tahu informasi. Terus di sekolah-sekolah sering diadakan itu dalam rangkaian mencegah filariasis ini? Setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Jadi ke sekolah-sekolah ya? Iya. Oke seperti itu. Nah para kanca, untuk lebih jelas lagi nanti kita tanya-tanya lagi tentang filariasi atau disebut kaki gajah. Untuk lebih lengkapnya lagi kami akan terus ngobrol tentang seputar filariasi atau kaki gajah atau sering disebut dengan kecacingan ya. Di sore hari ini bersama narasumber kita Ibu Desi Miarti Amkep ya. Beliau adalah pejabat program kecacingan, penanggung jawab program kecacingan Puskesmas Tanjung Inim. Kemudian dari ketahuannya Bu, seseorang tuh mengidap kaki gajah atau filariasi sampai kita sering lihat di media-media televisi itu sampai besar tuh, itu sudah menahun atau prosesnya panjang sekali tuh? Panjang, sudah menahun itu Pak. Kita ambil sampel darahnya, kita periksa di lab, bisa tahu kalau itu penyakit kaki gajah atau filariasis. Iya. Ya artinya ketika seseorang itu digigit nyamuk ya, penularan itu langsung terjadi ya. Nah kemudian yang kalau sering kita lihat-lihat sampai seorang tuh kakinya besar tuh, itu sudah lama sekali Bu ya? Sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun ya? Oke para kanca, kita jeda sebentar, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kaki gajah atau filariasis atau kecacingan bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Ibu Desi Miarti. Para kanca tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio. Baik, selamat sore para kanca untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di sore hari ini. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam Tanjung Enim kota tujuan wisata. Para kanca, seperti yang kami sampaikan tadi, sore hari ini kita membahas tentang filariasis atau kecacingan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaki gajah. Bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Enim yaitu Ibu Desmiarti Amkep. Beliau adalah penanggung jawab program filariasis atau kecacingan atau kaki gajah di Puskesmas Tanjung Enim. Ibu Desi, tentang kaki gajah ini, kalau menurut yang pernah mengalaminya ya, itu keluhan seperti apa yang dirasakan Bu ketika ia sudah termasuk kena kaki gajah atau kena kaki gajah ya, sudah diponis itu ya, apa saja dikeluhkan? Apalagi kalau kita sudah lihat kakinya begitu bengkak ya. Pada tahap awalnya tuh penderita tidak mengalami gejala apapun. Akibatnya penderita itu tidak sadar telah tertular filariasis atau kaki gajah, sehingga mereka terlambat ditangani. Jadi ada istilah tanpa gejala seperti itu ya, tahu-tahu sudah menyerang seperti itu ya. Bengkak kakinya. Bengkak ya. Nah, proses pembengkakan itu kalau menurut pengamatan tim medis itu berapa lama itu? Dari terserang sampai dibengkak yang pertama kali, artinya belum terlalu besar. Ulangi Pak tadi Pak. Berapa lama proses sampai dengan dinyatakan bahwa yang bersangkutan ini Terkena filariasis. kena filariasis ya, sampai bengkak seperti itu? Durasinya berapa hitungannya, minggu atau bulan? Itu hitungannya tahun Pak. Tahun ya. Seperti itu ya. Yang diserang tuh pada peradangan pembuluh darah atau gejala getah bening, kelenjar getah bening. Oh, itu yang diserang ya. Dan selain pembengkakan itu, hal-hal apa saja yang dialami oleh si pasien, si penderita itu Bu? Misalkan kalau kulit tungkai itu pada bengkak dan menebal ya, ada Ya. tungkai kaki itu tebal. Ya, di bagian tumitnya ya. Kering menjadi gelap, pecah-pecah, terkadang muncul luka. Jadi sebaiknya kita bersihkan luka itu dulu. Iya. Pakai Alkohol dan sebagainya ya. Nah, para kanca, kembali kami sampaikan bahwa filariasis atau kaki gajah atau kecacingan ini ternyata bukan penyakit yang sering dulu dikeluhkan, penyakit keturunan atau penyakit menahun dan sebagainya, tapi ini penyakit yang memang bisa disembuhkan ya, dengan catatan kita harus nuruti anjuran-anjuran dari tim medis untuk mungkin mengadakan pengobatan, minum obat dan sebagainya yang sekarang sedang diterapkan oleh Puskesmas Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, terus sebanyak 1 tahun 2 kali ya. Nah, kembali ke Ibu Desmiarti, diagnosis filariasis ini seperti apa nih Bu? Kita ulang kembali karena mungkin para kanca ada yang baru sempat bergabung ya di sore hari ini. Kita mendiagnosis pasien itu terkena kaki gajah atau tidak, kita tanya keluhan mereka. Keluhan mereka itu seperti apa? Misalkan kakinya tuh bengkak, saat kakinya bengkak saat ditekan, dia lama kembalinya. Oh iya ya. Terasa panas, gatal, gitu Pak. Seperti itu ya. Nah, itulah para kanca, kalau Anda mau nyimak ya, hati-hati dengan gejala-gejala yang disebutkan tadi. Kita berharap
warga Kabupaten Muara Enim terhindarilah dari yang namanya filariasis atau kaki gajah. Kemudian dari sisi makanan berpengaruh nggak nih Bu? Untuk misalnya seorang yang terserang gigitan nyamuk ya, kemudian ada nggak makanan-makanan yang harus dihindari berkaitan dengan hal tersebut? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi tetap seperti biasa ya. Nah para kanca, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kembali ke pengobatan filariasis nih. Untuk Ibu Desmiarti, bagaimana sih pengobatan filariasis itu dilakukan atau dilaksanakan? Pengobatan filariasis itu kita laksanakan, kita meminum obat cacing setahun 2 kali untuk mencegah terjadinya infeksi tadi. Sudah itu istirahat yang cukup. Gunakan pakaian yang pakaian panjang. Sudah itu aja Pak. Itu ya. Jadi kalau kita amati pencegahan ini mirip-mirip dengan kita menghindari dari penyakit malaria dan sebagainya. Ada kaitannya, tapi untuk kaki gajah sendiri dia punya virus khusus ya yang menyerang kita. Jadi sehingga untuk pencegahannya kita mirip-mirip dengan membersihkan tempat nyamuk dengan air ya, masang obat anti nyamuk, kemudian ventilasi rumah ditutup kalau malam hari, masang kemudian menyemprot ya dengan racun-racun nyamuk yang terdiri dari berbagai merek, kemudian juga diusahakan kalau tidur menggunakan kelambu ya. Dan selama ini orang hanya tahu ketika itu dilaksanakan, orang beranggapan hanya untuk mencegah serangan nyamuk yang berakibat dari penyakit malaria dan sebagainya. Tapi ternyata setelah sore hari ini kita ngobrol, ada virus lain yang akan menyerang ketika kita tidak memakai kelambu atau mencegah dengan menyemprot dan sebagainya. Kemudian memakai obat racun nyamuk, itu penyakit filariasis atau kaki gajah. Kemudian sepanjang ini di Kecamatan Lawang Kidul belum terjadi kasus yang betul-betul signifikan untuk kaki gajah ini ya. Selain pengobatan dilakukan setahun 2 kali, ada nggak dari puskesmas khusus berkaitan dengan ini mengadakan semacam penerangan atau apa istilahnya itu, informasi-informasi ke masyarakat tentang penyakit ini? Itu seperti penyemprotan disinfektan. Itu salah satunya seperti itu ya dilakukannya. Jadi sosialisasi ya, atau desa-desa. Desa-desa ya. Jadi artinya selain dari yang dilakukan memberikan obat yang untuk pencegahan setahun 2 kali, jadi dari Puskesmas Tanjung ini juga melakukan penyemprotan ya. Penyemprotannya dilakukan berapa bulan sekali? Yang sudah sepanjang tahun 2022 ini? Itu di program malaria Pak. Program malaria ya. Bagi para kanca, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini, dan ternyata nyamuk ini sangat berbahaya sekali ketika kita tidak pandai-pandai untuk melakukan pencegahan. Masih panjang ngobrol kita di sore hari ini, kita akan lanjutkan kembali para kanca, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.
wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Baik, para kanca Tanjung Enim Radio, saya lanjutkan kembali bersama kita di sore hari ini di acara Ngobras kesempatan Selasa 4 Oktober 2022 bersama bintang tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim, Ibu Desi Miarti Amkep ya. Beliau adalah penanggung jawab program kecacingan atau pilearis atau lebih dikenal dengan sebutan kaki gajah. Tapi sebelumnya saya akan bacakan untuk Anda yang sedang memberikan like di Facebook Tanjung Enim Radio, antara lain buat selamat sore untuk Bunga Putri, untuk Septian, kemudian Betty Aryani, M. Taufik Jambi. Tak lupa juga terima kasih buat Y. Rajendra, Rizky Permatasari, kemudian Epi Sasmadi. Lalu juga buat Eli Yayang, kemudian Dewi Rusnaini, untuk Arwansah. Terima kasih juga buat Widya Ridwan, Asep Ren, Elina Ana, Apri, kemudian Cindy Febriani, Yansah, Mila Karmila, kemudian juga untuk Bambang, untuk Aldo Irawan, dan juga buat Ria Puji. Terima kasih untuk like Facebook di Tanjung Enim Radio. Nah, untuk Mbak Desi Miarti, ini pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah di sore hari ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau apalah ya, pencerahan untuk para kanca Tanjung Enim Radio yang mendengarkan obrolan kita di sore hari ini tentang kecacingan atau tentang kaki gajah ini atau filariasis. Silakan. Baiklah, untuk pesan kepada masyarakat Kecamatan Lawang Kidul, hendaklah meminum obat cacing itu setahun 2 kali. Atau yang sering tim kesehatan yang memberikan, misal di TK, di SD atau posyandu, atau bisa minta ke Puskesmas ya. Tanjung Enim. Kedua, menjaga kebersihan di lingkungan tempat kita tinggal. Misalkan ada genangan air, hendaknya kita bersihkan. Jangan sampai ada genangan air bekas hujan, itu kan menimbulkan nyamuk. Iya. Kan. Memasang obat nyamuk saat tidur, atau kalau tidak bisa memakai obat nyamuk, bisa pakai obat anti nyamuk, misal ke Embody. Menyemprot atau membunuh nyamuk dewasa dengan racun nyamuk. Itu aja pesan untuk masyarakat Kecamatan Lawang Kidul. Iya. Nah, para kanca, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk sore hari ini di acara Ngobras. Ngobrol bareng Seru Sore Selasa 4 Oktober 2022 bersama bintang tamu kita Bu Desi Miarti Amkep. Beliau adalah penanggung jawab program cacingan atau filariasi atau disebut juga kaki gajah. Juga di sore hari ini hadir Ibu Suarwi Amkep ya. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke Tanjung Enim Radio sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah dengerin kami di www.tanjungenimradio.id dan di like di live Facebook Tanjung Enim Radio. Dari Gedung Serbaguna PTBA Tanjung Enim, Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata, atas nama kerabat kerja bertugas, saya Redi Smes, ada Tria Sasmadi dan juga ada Pedia, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.